Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adik driver Maxim di seluruh Indonesia. Di sini saya akan mencoba berbagi pengalaman dan juga mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di percakapan kita di Maxim. Ini versi saya. Jadi selamat mengikuti. Ya, kalau yang berkenan silahkan diambil sebagai pelajaran untuk kemajuan dan kebaikan kita di masa depannya. Jangan lupa bantu subscriber, like dan komen konten ini untuk pengembangannya ke depan. Di sini kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman driver yang sering saya jumpai di aplikasi yang menanyakan, kenapa sih saya kok sering betul kena gensel oleh penumpang? Kenapa orderan saya sering dibatalkan oleh penumpang? Nah, ini. Jadi saya mencoba menjawab ini berdasarkan pengalaman saya dan juga hasil percakapan saya dengan penumpang saat saya menjemput mereka bersama mereka. Jadi catat ya teman-teman, ini bukan penilaian saya sendiri. Jadi ini adalah juga kenapa penumpang itu membatalkan orderannya. Yang harus kita sadari dulu teman-teman ya, bahwa orang yang mengorder itu tidak selalu dengan maksud ingin berpergian. Ya, kadang ada HP dipakai oleh anaknya, iseng-iseng memainkan aplikasi, terpencet ini segala macam, ya itu otomatis ya mereka akan membatalkan. Setelah orang tuanya tahu akan membatalkan. Tapi sayangnya bagi kita kan ada pula ini, dia mengokekan aja yang tahu, membatalkan dia tak tahu, kita juga yang jadi korban. Yang kedua juga ada orang yang memang orang sengaja mengerjain kita. Dia sebetulnya tak nak mengorder Maxim, tapi sekedar untuk main-main. Nah, itu harus kita sadari juga kan. Yang ketiga, ada orang yang betul-betul ingin berpergian dengan Maxim dan mengorder kita. Nah, inilah 3 kategori pengorder Maxim. Yang harus kita sadari lagi ialah kawan-kawan ya, masalah rezeki kita. Jangan kita terlalu kesal ketika orderan kita itu dibatalkan oleh customer atau penumpang. Ya, semua kerja kita ini ada risiko. Apapun pekerjaan kita, ada risikonya. Kalau kita sudah dalam perjalanan, tiba-tiba dibatalkan oleh pengorder, tentu kita rugi. Rugi waktu, rugi minyak. Ya, itulah risikonya. Tapi bukan pekerjaan Maxim aja yang begitu. Pekerjaan yang lain begitu juga. Tukang buat kue, udah banyak bikin kue, tahu-tahu hari hujan tak laku, rugi. Ya biasa aja. Yang mirip-mirip betul dengan kita adalah pedagang kain. Pedagang kain itu datang orang mau beli, udah ditengok model ini, dibuka sampai 40-50 biji. Tahu-tahu dia pergi aja begitu. Kita lihat di situ betapa tabahnya penjaga toko itu kan, melipat kembali barangnya yang sudah berserakan itu dan meletakkan kembali pada susunan semula. Itu suatu pengorbanan, suatu risiko dari pekerjaan. Ya,
Sekarang kita masuk ke topik yang mau dibicarakan. Jadi saya mencatat pun ada 3 penyebab dari kita mengapa orderan kita sehari dibatalkan oleh customer atau penumpang. Pertama, ini disampaikan dalam bentuk saran ya. Nanti jangan salah paham, nanti mungkin setelah saya jelaskan bisa menerima ini. Mungkin agak kesal kalau saya sebut aturannya kan. Usahakan foto profil kita yang ada di aplikasi Maxim itu foto yang sangat rapi, ada senyum-senyumnya. Jangan sampai kelihatan seram, karena itu adalah yang akan pertama dilihat oleh penumpang atau customer kita kan. Jadi kalau wajah kita seram, oh, sementara ini 80% menurut saya penumpang Maxim itu adalah perempuan, anak-anak gadis. Nah, kalau wajah kita seram dia jadi ragu mau numpang, apa selamat saya enggak nanti ini. Apa ini betul pengemudi Maxim atau orang yang pura-pura apa. Jadi usahakan wajah kita itu bersahabat gitu loh. Ya, enggak disisir lah, rambutnya rapi-rapi. Kalau kumisnya yang berserakan, ya dirapikan dulu, dicukur. Ini terus kawan-kawan kan bilang saya, gimana dengan bapak berewokan, kumisnya pun tak teratur. Kalau saya kan sudah tua, orang tak begitu curiga lagi sama saya kan. Itulah kelebihan driver-driver yang tua ini. Jadi itu satu. Yang kedua, usahakan kita jangan kelihatan bodoh oleh penumpang. Begini kawan-kawan. Sering saya tengok di lapangan, begitu orderan masuk, driver ini langsung menelpon penumpangnya. Dari percakapannya, driver ini menanyakan di mana posisi ibu, di mana posisi bapak, di jalan mana. Itu menurut saya kan suatu kebodohan itu, makan waktu nelpon-nelpon. Nelpon kadang sudah sampai 5 menit, padahal orang ini mau berangkat cepat. Kan kelihatan kali kita kurang memahami dengan pekerjaan kita. Padahal kita sudah diberi titik jemput dan alamat yang jelas. Ya ini kalau saya kirim aja SMS ke ke customer. Bunyi SMS-nya ringkas dan tepat. Kira-kira begini. Saya segera meluncur ke tempat bapak atau ibu. Mohon ditunggu di tempat, mohon ditunggu di titik yang tepat. Udah saya kirim ke penumpang, saya langsung pergi. Begitu saya merespon dengan cepat. Jadi penumpang udah siap menunggu, berarti saya udah pasti dijemput ini. Dan jangan juga kita nggak pergi, nggak memberitahu, nggak menelpon, nggak memberitahu juga kepada customer. Jadi dia jadi ragu kan, apa saya dijemput apa enggak ini. Akhirnya dia ragu pun ya digensilnya juga. Yang tadi itu kita kelihatan bodoh itu kan, memperlihatkan apa? Ini orang bisa enggak nih? Jumpa enggak alamat saya nih? Jangan-jangan nanti ya percakapan telepon itu gini loh. Kadang-kadang setelah 5 menit kita tak ingat lagi. Makanya kita menjemput orang itu fokus saja ke titik jemput. Kalau memang tak jumpa nanti di sanalah baru kita telepon. Kan udah dekat dengan penumpangnya. Penumpangnya pun udah punya harapan kan. Ini saya ditunggu ini. Jadi itulah kira-kira. Ini disampaikan oleh penumpang itu begitu. Kenapa itu tadi saya batalkan orang itu? Kenapa dibatalkan? Saya tanyakan. Ya masa dia tanya-tanya banyak kali, Pak ini di mana kan udah ada. Jadi penumpang ini nggak menerima soal apa kita kan, nggak nyambung dengan pekerjaan gitu. Ya begitu ya kawan-kawan ya. Dan yang ketiga lagi, kita berangkat itu harus udah cari jalan yang tercepat. Ya,
Jangan kita belum tahu alamatnya kita udah berangkat sehingga kita muter-muter di jalan. Nah, ini saya pernah alami ini. Sering malah. Nah, begitu orderan masuk, saya coba berjalan, tapi kemudian mapnya memutar arah lagi. Saya terpaksa muter lagi karena belum pasti kemana ini arah titiknya. Nah, akhirnya dia kan customer ini melihat pergerakan kita di petanya kan, di map dia itu. Ah, ini kelihatan lagi bodohnya. Berarti kita nggak tahu alamat. Kapan mau sampainya ini bapak ini katanya kan. Dah di cancelnya. Nah, ini saya sering mengalami. Ketika jalan saya salah dalam menjemput, dia batalkan. Nah, mungkin orang itu mau cepat. Nah, jadi itulah apa saya itu pengalaman saya. Jadi pastikan dulu alamat orang itu di mana, titiknya di mana, dan usahakan kita sudah tahu jalan yang akan kita tempuh, jalan tercepat untuk sampai ke tujuan. Jadi dia bisa tengok di apa kita di map itu, berarti bapak ini udah menempuh jalan yang betul. Jadi dia menunggu tidak akan lama. Jadi dia masih menunggu kita. Ya, demikian saja kawan-kawan. Mudah-mudahan ke depannya orderan kita semakin meningkat, aplikasinya semakin gacor. Selamat bekerja. Salam satu aspal. Tet tet tet.